Pengennya ngopi nggak jauh-jauh, tapi kedai kopi di Jalan Raja Haji Fisabilillah sudah hampir habis. Sejenak aku mikir seperti itu karena tinggal beberapa kedai kopi yang belum kami kunjungi. Aku jaga kloning, Mas Bowo, Mas Mul, dan Bang Abi selalu keliling kedai kopi untuk memenuhi kuota ngopi yang sudah kami sepakati dulu. Setiap kami berempat melewati Jalan Raja Haji Fisabilillah, kan pasti nengok kiri kanan. Nah, menurut pengamatan kami, memang hampir semua kedai kopi sudah kami kunjungi. Ada beberapa yang sudah tutup dan ada beberapa juga yang baru mau buka. Sepertinya kedai kopi selalu silih berganti buka tutup. Buka baru, tutup yang lama, tapi buka lagi dengan pemilik yang berbeda. Selalu seperti itu, nggak ada matinya. Kali ini kami ngopi di sebuah kedai kopi yang ada di kilometer 5 atas, namanya Kezia. Kalau dari arah Jalan Basuki Rahmat ke Simpang Pamedan, Jalan Ahmad Yani, nanti teman-teman jalan aja terus ke arah kilometer 5 atas sampai ketemu Simpang Polres. Nah, di Simpang Polres itu, kalau belok kanan, masuk Jalan Raja Haji Fisabilillah. Lurus aja, telusuri jalan itu, nanti kedai kopi Kezia ada di kiri jalan. Ikuti aja video ini biar teman-teman gak nyasar. Ngopi kali ini siang hari tepatnya. Yang namanya ngopi siang hari, biasanya tema obrolannya yang ringan-ringan aja teman-teman. Nggak pakai ngobrol yang berat-berat. Kenapa nggak ngobrol yang berat-berat? Karena badan dan pikiran udah capek nahan emosi di tempat kerja. Masa di kedai kopi bakal bahas yang berat-berat, kan malah capek. Pesan secangkir kopi O plus air bening segelas. Seolah-olah bermaksud setelah kita minum kopi yang hitam, lalu kita murnikan dengan air yang bening. Artinya, setelah kita bahas sesuatu, lalu kita murnikan pembahasan tadi dengan akal yang sehat. Seperti itu. Tema kita pada obrolan kali ini adalah soal fasilitas. Kenapa fasilitas? Karena ini adalah obrolan yang ringan. Dalam obrolan ini, aku ditemani sama Mas Bowo dan Bang Abi. Pertama kali datang di kedai kopi ini, biasa saja, tapi lama-kelamaan mata jadi ngantuk. Padahal aku lagi minum kopi. Ternyata, kantuk tidak bisa hilang dengan cara meminum kopi. Obat yang paling mujarab untuk rasa kantuk adalah tidur. Pasti itu jawabannya. Jelas bakal ada perdebatan di sini, misalnya, oh bukan hanya itu, tapi ada bla 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 bla. Banyak argumen, tapi pada intinya kantuk adalah pangkal dan ujungnya adalah tidur. Tapi siang hari ini di kedai kopi aku nggak mungkin tidur teman-teman. Banyak orang kan malu-maluin kalau tidur. Herannya kenapa harus di kedai kopi yang seramai ini aku ngantuk. Aku coba ngobrol sama badanku sendiri, teman-teman. Kata badanku jawabannya adalah karena aku sudah bosan gak ada pembahasan yang menarik. Akhirnya karena otakku gak bekerja secara otomatis, badanku yang punya tugas mengatur waktu istirahat memerintahkan mata untuk tertidur. Begitu ceritanya teman-teman. Memang benar sih, menurut logika kalau ngantuk itu ujungnya adalah tidur. Gak salah kalau menurut logika, tapi menurut etika yang salah. Kenapa salah? Karena etika itu selalu berhubungan dengan ruang dan waktu. Output dari rasa ngantuk maksud saya. Output dari rasa ngantuk di kedai kopi bukanlah tidur, melainkan menahan kantuk sekuat-kuatnya. Ngantuk itu bisa datang di mana aja dan kapan aja. Rasa kantuk tidak pernah salah karena sifatnya adalah default dalam badan kita. Sayangnya rasa kantuk itu datang ketika orang sedang duduk di kursi kedai kopi pula. Harusnya ngantuk itu datangnya di kasur, jadi orang bisa langsung tidur. Kalau waktunya kantuk itu datangnya pas malam hari, ketika berada di dalam kamar, orang bisa langsung tidur. Maka dari itu, demi terpenuhinya kebutuhan logika dan etika,
maka ngantuk di kedai kopi harus ditahan sekuat mungkin. Balik lagi ke tema obrolan kita kali ini, yaitu soal fasilitas. Apa yang perlu dibahas soal fasilitas ini? Yang jelas ada pengaruhnya terhadap kedai kopi di Tanjung Pinang ini, teman-teman. Misalnya kita masukkan kedai kopi ini ke dalam sebuah konsep yang namanya fasilitas. Berarti saat ini fasilitas itu sudah ada kedai kopi di dalamnya. Jadi sebuah fasilitas itu seperti kotak gitu dan di dalamnya itu ada kedai kopi. Contoh lain supaya kita lebih memahaminya seperti ini. Toolbox seorang pekerja teknik misalnya. Teknisi memiliki sebuah kotak. Di dalam kotak itu ada obeng, tang, pisau cutter, alat ukur, dan lain-lain. Begitulah kira-kira untuk lebih mudah memahami letak kedai kopi di dalam ruang yang namanya fasilitas ini, teman-teman. Kedai kopi merupakan sebuah fasilitas untuk menciptakan manusia-manusia yang bisa menyesuaikan antara logika dan etika, terlebih lagi estetika. Kalau tidak, tentu di kedai kopi itu banyak sekali ditemukan orang-orang yang gak beretika dan berlogika. Selama yang pernah kami temukan di lapangan, kedai kopi merupakan tempat orang-orang yang berlogika dan beretika dengan baik. Meskipun sebagian ada juga yang bertolak belakang, tapi nggak banyak. Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat tentu tidak terlepas dari perubahan yang dilakukan oleh Tuhan yang Maha Merubah. Kalau tanpa campur tangannya, nggak mungkin ada banyak sekali kedai kopi di Tanjung Pinang ini. Kedai kopi pun merupakan sebuah tempat untuk menempa jiwa menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Pernah juga aku menemukan di kedai kopi itu, orang-orangnya sangat sopan sekali, baik pelayannya yang sekaligus menjadi pemiliknya, serta pengunjung-pengunjung yang lainnya. Padahal kedai kopi itu adalah kedai kopinya orang yang kaya harta. Ternyata dia juga kaya hati. Bukan kedai kopi yang dibuka untuk mengambil keuntungan dari penjualan kopi O, bahkan sepertinya hanya sekedar kedai kopi untuk mengisi kesibukan aja. Pengennya sih aku senang banget sering-sering ke kedai kopi itu, tapi karena harus keliling terus jadinya ya nggak bisa sering-sering datang ke situ, teman-teman. Sayang deh. Fungsi fasilitas yang sedang kita bahas di sini adalah fasilitas untuk menempa diri menjadi lebih baik, teman-teman. Di kedai kopi, orang-orang banyak belajar sesuatu yang baru di dalam kehidupannya. Tentu sesuatu yang baru itu adalah berbentuk sebuah ilmu dan pengalaman. Aku menggambarkan kedai kopi itu seperti sebuah fakultas. Fakultas apa saja ada di sana. Kami pergi ke kedai kopi yang itu, kami dapat ilmu yang itu. Kami pergi ke kedai kopi yang lain, kami dapat ilmu yang lain pula. Jadi, apabila aku gambarkan kedai kopi di Tanjung Pinang merupakan fakultas ilmu semesta yang berkumpul menjadi sebuah kesatuan yang dinamakan Universitas Warung Kopi. Memang di kedai kopi rata-rata pembahasannya tidak menyertakan data valid atau menggunakan metode formal. Alasannya sederhana saja, mengapa di kedai kopi tidak menjadi tempat untuk belajar secara formal? Ya karena bisa merusak keindahan belajar itu sendiri. Bisa jadi malah tidak nyaman rasanya apabila menggunakan metode belajar formal di kedai kopi. Yang aku dapat simpulkan di kedai kopi itu adalah tempat untuk membahas ilmu-ilmu a priori. Salah satunya adalah ilmu logika.